Akhirnya, setelah melawan jalan rusak dan arus sungai Taupe, tim Indonesiaku tiba di Desa Kopiang. Desa Kopiang terletak di ketinggian 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Mayoritas warganya bertani padi, coklat, gula merah, sagu, kopi, dan nilam. Saat belum panen, warga memutar otak untuk kebutuhan pangan keluarga. Salah satunya mengolah sagu. Satu pohon sagu butuh 6 hingga 7 tahun untuk siap tebang, tapi hanya 10 menit untuk dirobohkan. Mungkin kalau misalnya dilihat sekilas, pohon sagu ini terlihat lunak ya, apalagi kan isinya tuh sagu dari tepung-tepungan. Tapi kalau saya cobain ternyata keras banget, bahkan perlu tenaga yang cukup kuat. Pohon sagu yang sudah ditebang dibelah jadi 2. Daging batangnya yang putih dikeruk pakai alat bambu, dipukul terus-menerus sampai jadi serpihan kecil. Serpihan ini lalu dibawa ke penyaring, biasa disebut landang. Nah, emang bayarannya berapa, Bu, kalau misalnya jadi buruh sagu gini? Kalau bayaran sih tidak menentukan, ada kita dapat dalam per hari 45.000, kadang 30.000, kan kita dapat sagu dibikin 15.000 satu, jadi itulah penghasilan biasa dalam satu hari. Nah, biasanya terus sagunya ini Bu gunakan untuk dijual kah atau untuk kebutuhan harian, Bu? Kadang dijual karena kebutuhan ada juga untuk dimakan. Ibu sebulannya jadi mendapatkan berapa, Bu? Kalau misalnya per bulan kita kerja begini palinglah 200, satu bulan 250.000. Kalau harapan kami ya tentunya terfokus untuk ke jalan, karena kalaupun hasil kami melimpah di sini, kalau jalanan terus begini sangat susah. Tetap hasil kami tidak bisa kami kelola karena orang di sini tidak mampu untuk membeli hasil kebun kami atau hasil sawah kami, jadi tentu harus keluar. Jadi itulah harapan kami. Satu pohon sagu bisa menghasilkan 50 sampai 450 kg tepung basah. Sementara upah buruh hanya berkisar di angka Rp15.000 sampai Rp45.000 per hari. Dan itu artinya Rp200.000 sampai Rp250.000 per bulan. Keterbatasan bumbu dapur membuat warga sering membuat olahan sederhana. Salah satunya dange. Sagu dihaluskan dari gumpalan di dalam baskom, dicampur kelapa parut dan irisan gula aren, diaduk rata. Adonan dipanggang di atas wajan tanah liat, lalu ditutup wajan kedua di atasnya. Sekitar 2 menit kemudian, dange diangkat, diberi gula merah, lalu dilipat. Sederhana, tapi jadi penyambung hidup saat simpanan beras mulai menipis. Sulit nggak sih Bu di sini menjadi petani di Desa Kopiang? Sulit karena jauh pasar, jalanan tidak bagus, tidak cukup. Kalau tidak cukup ini penghasilan saya, kalau ada tetangga, ya kupinjam dulu kupinjam tidak cukup penghasilan. Jadi Bu pinjam ke tetangga. Memang pinjamannya itu berupa apa Bu? Apakah sembako kah atau pinjam uang? Ya macam-macam, sembako, uang. Berstatus desa tertinggal, warga Kopiang berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi saat mereka jatuh sakit. Fasilitas puskesmas terdekat berjarak sekitar 20 km di kota kecamatan Tapalang. Jadi karena di sini tidak ada fasilitas yang memadai, makanya warga berinisiatif untuk membuat tandu untuk diantarkan ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat.
Jadi tidaklah mudah bagi warga desa Kopeang untuk memandu pasien yang sedang sakit karena ini kami harus melewati jalanan yang cukup rusak juga. Ditambah kalau cuaca ekstrim ini sangat membahayakan nyawa pasien dan juga warga yang membopong. Selain jalan yang sulit, warga harus melewati sungai Kopiang selebar 20 meter yang saat musim hujan bisa mencapai kedalaman 3 meter. Tak lama setelah itu, masih ada sungai Malunda selebar 60 meter yang harus diseberangi. Jadi kami harus melalui aliran air sungai dan ini udah dalam sekali, apalagi ini masih sisi sungainya. Belum lagi kami harus melalui jalur tengah, kemudian hingga sampai ke seberang sungai. Ini bisa dibayangkan kalau misalnya arus air sedang deras dan juga air sedang pasang, ini bahaya sekali buat mereka karena tidak menjamin keselamatan warga desa Kopeang dengan hal yang seperti ini. Warga bergotong royong bergantian menandu pasien. Menurut informasi warga, saat ditandu, ada beberapa pasien yang meninggal dunia di jalan karena terlalu lama tidak mendapatkan pertolongan. Puskesmas terdekat jaraknya 20 km. 2 sungai tanpa jembatan harus diseberangi sejumlah pasien yang beberapa di antaranya dilaporkan meninggal di jalan saat ditandu. Jadi kebetulan sekali kami juga melewati puskesdes atau pusat kesehatan desa, namun terlihat nampaknya sudah tidak layak, bahkan sudah tidak terpakai, apalagi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah juga masih sangat minim, sehingga warga desa bersukarela mengharuskan mereka untuk pergi jauh melewati infrastruktur jalan yang rusak dengan menandu pasien yang sedang sakit menuju ke rumah sakit terdekat, yakni tepatnya di Kecamatan Tapalang. Fasilitas dari pemerintah ada, tapi tak layak pakai. Sehingga warga tetap harus menempuh jalan rusak dan menyeberangi sungai berbahaya setiap kali ada yang sakit parah. Dua ujung negeri, dua wajah ketimpangan yang berbeda. Di Laut Sulawesi, Dahir menyerahkan bangku sekolahnya demi ikut ayahnya mengais rezeki dari ombak yang semakin sepi ikan. Sementara Fahri memilih memikul 2 beban sekaligus demi cita-cita yang belum tentu sampai. Di pegunungan Mamuju, warga desa Kopiang masih harus menandu orang sakit menyeberangi sungai yang bisa merenggut nyawa hanya untuk sampai ke fasilitas kesehatan paling dasar. Satu digusur oleh pembangunan yang datang terlalu cepat. Satu lagi ditinggalkan oleh pembangunan yang tak kunjung datang. Tapi keduanya menyimpan harapan yang sama persis seperti judul liputan Indonesiaku bertahun-tahun lalu di pulau ini, mengejar asa sejauh laut dan langit. Dari laut sampai ke gunung, mereka masih menunggu.